Zoom di rumah masing-masing. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang masalah komponen-komponen yang ada di dalam manajemen pendidikan Islam. Sebelum Bapak mulai, ya, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian, apakah sudah hadir semua atau belum. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita mulai dengan pertemuan hari ini yang akan membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam Indonesia dalam perspektif nasional. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang komponen-komponen daripada pendidikan Islam, termasuk pengertian tentang apa itu Kapita Selekta Manajemen Pendidikan Islam. Nah, merupakan judul-judul pilihan Kapita itu seleksi daripada isu-isu strategis. Ya. Artinya isu-isu yang update yang ada di dalam dunia pendidikan Islam saat ini. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita tahu bahwa apa sebetulnya manajemen pendidikan Islam. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa itu manajemen, apa itu pendidikan Islam. Di sini kita akan menyampaikan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah sebagai suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kunci dari pendidikan itu nanti salah satunya adalah manajemen. Oleh karena itu ilmu manajemen ini sangat penting agar dapat menentukan keberhasilan pendidikan. Semua harus dimanage dengan baik komponen-komponen itu. Kemudian kita lihat, ya, apa sih isu-isu manajemen pendidikan Islam? Kita tahu bahwa pendidikan itu termasuk pendidikan Islam. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal komponen-komponen pendidikan dan apa hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain tentu saling berkaitan. Dan isu manajemen pendidikan saat ini yang sangat urgen kita tahu adalah tentang tantangan global. Apa itu tantangan global? Di mana proses pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik dengan kompetensi profesional yang tinggi guna di dunia kerja. Oleh karena itu, persiapan secara kompetensi, keahlian dan keterampilan harus benar-benar teruji sehingga Indonesia sebagai negara yang tidak akan tersisihkan karena mampu bersaing, ya, dengan negara yang lain, ya, di mana ini merupakan konteks dari tantangan globalisasi. Apalagi dalam dunia pendidikan Islam ini tentu tantangannya sangat berat, di mana pengaruh daripada dunia Barat sangat terasa. Kita harus mampu bersaing dengan pendidikan di dunia Barat. Kemudian, nih, yang kedua kita lihat tentu kurikulum juga ini sangat penting. Isu kurikulum memiliki peran penting demi menciptakan generasi muda, cerdas, berkompetensi, berkarakter, berakhlak, dan menciptakan ide-ide baru dan dapat bertanggung jawab. Dengan adanya kurikulum yang baru dan terdapat pembaharuan ke arah yang positif dan efisien, tentunya akan menciptakan pembelajaran yang dapat menciptakan tujuan nasional yang ditetapkan. Ini merupakan isu pergantian kurikulum.
Kita tahu dalam siklus 10 tahun kita selalu ada perubahan kurikulum. Ada kurikulum 74, 75, 84, 85, 94, 2004, 2014. Kita kenal ada perubahan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian ada kurikulum merdeka. Dan sekarang yang sangat baru di Indonesia, khususnya di Kementerian Agama, sedang kita kembangkan kurikulum yang berbasis cinta. Nah, inilah harus dipahami oleh kalian. Oleh karena itu, kurikulum selalu berubah mengikuti apa yang ada di dalam perkembangan dunia saat ini. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana juga metode. Metode juga sangat berpengaruh, ya. Apa pengaruhnya? Karena di dalam proses pembelajaran tentu saja sangat menentukan kualitas pendidikan. Pemerintah sudah berusaha dan berupaya terus mengambil langkah-langkah perbaikan seperti metode pembelajaran, kualitas guru dengan adanya sertifikasi guru, dosen dan lain sebagainya. Perubahan dan perbaikan ini serta pengadaan sarana prasarana pendidikan, tetapi sangat bisa sedang kita kembangkan kurikulum yang berbasis cinta. Nah, inilah harus dipahami oleh kalian. Oleh karena itu, kurikulum selalu berubah mengikuti apa yang ada di dalam perkembangan dunia saat ini. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana juga metode. Metode juga sangat berpengaruh, ya. Apa pengaruhnya? Karena di dalam proses pembelajaran tentu saja sangat menentukan kualitas pendidikan. Pemerintah sudah berusaha dan berupaya terus mengambil langkah-langkah perbaikan seperti metode pembelajaran, kualitas guru dengan adanya sertifikasi guru, dosen dan lain sebagainya. Perubahan dan perbaikan ini serta pengadaan sarana prasarana pendidikan, tetapi sangat disayangkan upaya dan langkah tersebut masih bersifat umum global, belum menyentuh masalah yang dihadapi di kelas, seperti mengupayakan mengatasi kesulitan belajar siswa. Ini urgen, ya. Oleh karena itu perlu dikembangkan model, metode apa yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian isu yang berikutnya ini adalah kualitas tenaga pendidikan. The word is the teacher. Kunci utamanya adalah guru. Apapun kurikulumnya, materinya, kalau gurunya tidak punya keseriusan mengajar, gurunya tidak profesional, maka tidak akan bisa berhasil dengan baik. Kualitas guru di lembaga pendidikan Islam ini belum merata. Di negeri, apalagi di swasta yang mayoritas 90%. Hal ini menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi tidak optimal. Dalam konteks ini merupakan isu dan kualitas tenaga pendidikan yang harus segera kita atasi. Kemudian ini berikutnya adalah sarana prasarana yang belum memadai. Kita tahu dunia pendidikan Islam di Indonesia mayoritas swasta. Sarana pendidikannya masih sangat jauh dari kebutuhan siswa yang sekarang. Seperti adanya papan tulis layar seperti ini, di swasta itu bisa dihitung jari. Dan sedangkan ini adalah bagian dari pemanfaatan teknologi yang harus kita manfaatkan. Hal ini menyebabkan proses belajar menjadi tidak efektif apabila sarananya kurang mendukung. Dalam konteks ini merupakan isu dan kurangnya sarana di lembaga pendidikan Islam belum memadai. Kemudian pendanaan. Nah, bagaimana sumber pendanaan ini? Ya, karena dana ini sangat juga menentukan bagaimana sarana prasarana bisa tercapai. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 ditetapkan, ya, pada bab 8 pasal 336 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian. Ada APBN, APBD, penunjang pendidikan, dana masyarakat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Ini merupakan isu dari pendanaan. Karena kita ini di Kementerian Agama
tentu sangat berbeda dengan di dinas pendidikan. Kita tahu bahwa kita sentralistik ke Kementerian Agama Pusat, tapi kalau SMP, SMA ini adalah pemerintah daerah, sehingga kita sering tidak kebagian kue dari daerah. Inilah yang menyebabkan kita masih tersendat di dalam pelaksanaan pendidikan. Orientasi pendidikan Islam masa kini menurut Ahmad Tantowi di era globalisasi ini perlu adanya rumusan orientasi pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tersebut sebagai berikut, bahwa pendidikan Islam merupakan proses penyadaran, proses humanisasi, dan sebagai pembinaan akhlakul karimah. Kita lihat, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam, isu-isu strategis yang tadi kita bahas, sebagai suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pada pertemuan kali ini kesimpulannya bahwa manajemen pendidikan Islam ini sangat menentukan proses pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan perlu dimanage agar tujuan pendidikan Islam, di mana bukan saja intelektualnya ditingkatkan, bukan saja IQ-nya ataupun kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan agama untuk siswa ini harus kita tanamkan. Karena implementasi dari hasil pendidikan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentu saja sekarang sedang digemborkan tentang moderasi beragama Islam. Ya, moderasi beragama ini tentu sangat perlu kita kembangkan berbagai aspek pelajaran. Barangkali itulah pertemuan yang sekarang dapat Bapak sampaikan, dan tolong nanti ada tugas ya kalian, karena kita lewat Zoom online, nanti tugas Bapak share di lewat HP kalian tentang meresume ataupun bagaimana tentang pendidikan isu-isu ini perlu dikembangkan. Insya Allah nanti kita akan share dan nanti bisa dikumpulkan lewat email ataupun Google Drive. Ya, kalau email bisa di Yusuf 0804 ya @winssc.ac.id atau lembar Google Drive. Insya Allah nanti akan Bapak share. Terima kasih, barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.